Awal kemunculan Kurama, dia lebih sering disebut sebagai Kyuubi atau si ekor 9. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu biju dia memiliki ekor berjumlah 9, paling banyak dibanding biju yang lain. Penggemar Naruto juga pasti sudah tahu bahwa selama ini Kyuubi disegel di dalam tubuh Naruto. Tapi, apakah hanya itu saja fakta yang diketahui tentang Kurama? Tentu saja enggak, karena masih banyak fakta lain yang bisa kita bahas. Selamat datang di channel YoAnime, channel yang ngebahas anime, manga, dan hal-hal berbau wibu lainnya. Jadi, kalau kalian tertarik dengan hal-hal yang kayak begituan, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi pas ada video baru. Setelah berakhirnya perang dunia Shinobi keempat, Kurama jadi jarang bertarung bersama Naruto. Ya, keadaan sekarang sudah aman, sehingga Kurama hanya bisa diam di dalam tubuh Naruto dan memperhatikan Hokage ke-7 ini memimpin desa. Tapi itu bukan berarti Kurama sudah tidak bermanfaat lagi. Cuma, tidak ada kejadian besar yang membuatnya harus turun tangan membantu Naruto. Dan mungkin inilah waktu yang tepat untuk menjabarkan fakta-fakta tentang Kurama, monster berekor terganas yang menjadi sahabatnya Naruto. Fakta yang pertama, Kurama adalah biju yang disegel di dalam tubuh berbeda. Berbeda dengan biju yang lain yang hanya disegel di dalam satu tubuh, Cakra Kyuubi ternyata tidak hanya disegel di dalam tubuh Naruto, tetapi juga Minato. Hal ini dikarenakan Minato lah yang menyegel Kyuubi dan menjadikannya dua bagian, yaitu Cakra Yin dan Cakra Yang. Bagian Yin disegel di dalam tubuh Minato, sedangkan bagian Yang di dalam tubuh Naruto. Fakta yang kedua, Kurama mati dan hidup secara bersamaan. Kurama sebenarnya mati dan hidup secara bersamaan. Alasannya adalah dia bisa bertahan hidup karena setengah dirinya disegel di dalam tubuh Naruto, dan setengahnya disegel di dalam tubuh Minato yang kemudian tewas karena jurus Shikifujin. Minato memiliki cakra Yin Kurama yang sengaja ia segel di dalam tubuhnya. Jadi pada saat penyegelan, hanya setengah cakra Kurama saja yang diberikan oleh Minato kepada Naruto. Fakta yang ketiga, hanya Kyuubi yang disegel memakai Hake no Fuin. Hake no Fuin adalah jurus penyegel yang unik, karena membuat seorang Jinchuriki mampu memakai cakra biju tanpa khawatir tubuhnya akan diambil alih. Berbeda dengan Jinchuriki lain yang harus mengorbankan tubuhnya sendiri ketika memakai kekuatan biju. Contohnya saja Gaara, dia bahkan tidak pernah tertidur supaya Shukaku tidak mengambil alih dirinya. Jurus penyegelan ini juga memang secara turun-temurun dikuasai oleh klan Uzumaki. Fakta yang keempat, Kurama adalah biju satu-satunya yang bisa berkolaborasi dengan Susanoo. Susanoo merupakan jurus pertahanan terkuat yang dikuasai oleh klan Uchiha yang sudah membangkitkan Mangekyo Sharingan. Ternyata bisa dikolaborasikan dengan Cakra Kyuubi sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih dahsyat. Sasuke dan Naruto memadukan kekuatan ini ketika melawan musuhnya. Fakta yang kelima, Kurama adalah biju dengan cakra yang paling banyak terbagi. Cakra Kyuubi ternyata cukup banyak terbagi. Selain terbagi dalam Yin dan Yang, Cakra Kyuubi juga terbagi dalam beberapa potongan kecil lainnya yang berhasil dicuri oleh shinobi dari desa lain. Selain Naruto dan Hokage keempat, beberapa shinobi dari desa lain juga memiliki cakra Kyuubi di dalam tubuh mereka, seperti Sora, serta Ginkaku dan Kinkaku. Bahkan ketika perang dunia Shinobi keempat, cakra Kurama terbagi kepada pasukan aliansi Shinobi. Fakta yang keenam, Kurama adalah biju pertama yang pernah dikendalikan memakai Sharingan. Mungkin inilah alasan mengapa Kurama sangat membenci mata Sharingan dari klan Uchiha. Sebab dia pernah dipanggil keluar dari tubuh Jinchurikinya dan dikendalikan menggunakan Sharingan. Fakta yang ketujuh, pada konsep awal cerita Naruto, Kyuubi adalah ayah Naruto. Sebelum cerita Naruto seperti sekarang, dulunya cerita ini ternyata memiliki konsep yang cukup berbeda. Salah satunya adalah tentang siapa ayah Naruto sebenarnya.
Dulu, konsepnya adalah Naruto adalah anak dari Kyuubi yang berubah menjadi anak kecil. Anak tersebut dibiarkan oleh Hiruzen, salah satu dari 9 shinobi yang mengalahkan Kyuubi. Fakta yang ke-8, Yin Kyuubi adalah satu-satunya biju yang tidak tersegel di dalam Gedomazo. Memang benar jika Kyuubi pernah tersegel di dalam Gedomazo, tapi itu hanyalah bagian Yang Kyuubi yang ada di tubuh Naruto. Sedangkan bagian Yin Kyuubi masih ada di tubuh Minato. Fakta yang ke-9, Kurama adalah satu-satunya karakter yang bisa menahan Shinra Tensei. Shinra Tensei adalah jurus milik Pain yang bisa menghancurkan apa aja. Ini adalah jurus penghancur terkuat yang dimiliki oleh Pain. Tidak ada shinobi yang bisa menahan serangan Pain ini. Tapi lain ceritanya dengan Kurama, ia adalah monster berekor terganas sehingga jutsu terkuat pun bisa ia tahan. Padahal ketika itu Kurama tidak dalam bentuk sempurnanya. Fakta yang ke-10, tanpa Naruto, Kurama akan tetap membenci umat manusia. Selama berabad-abad, Kurama diincar untuk dijadikan alat perang karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari sini muncul kebencian Kurama kepada umat manusia, karena dia tidak ingin diperalat untuk dijadikan senjata. Rasa kebenciannya ini ia tunjukkan dengan menghancurkan setiap desa yang ia jumpai. Saat Kurama disegel di dalam tubuh Naruto, ia tetap mempertahankan rasa kebenciannya. Tapi secara perlahan, Naruto berhasil menyandarkan Kurama. Atas desakan dari Naruto, Kurama akhirnya membuang kebencian dalam dirinya dan merelakan kekuatannya digunakan oleh Naruto. Fakta yang ke-11, Kurama selalu saja disegel di dalam tubuh klan Uzumaki. Kekuatan cakra Kurama sangat besar, dan hanya dari klan Uzumaki lah yang bisa menahan kekuatan cakra ini. Sejauh ini, Kurama telah disegel di dalam tubuh Nito Uzumaki, Kushina Uzumaki, dan Naruto Uzumaki. Dan pengecualian untuk Minato. Hokage keempat pernah menjadi Jinchuriki bagi Kurama, di mana ia hanya menyimpan setengah cakra Kurama di dalam tubuhnya. Fakta yang ke-12, Kurama bisa menggabungkan cakranya dengan Senjutsu. Awalnya, Kurama bersama dengan biju yang lain yang selalu menolak bekerja sama dengan cakra ala Senjutsu. Seperti kejadian saat pelatihan di Gunung Myoboku, Fukasaku mencoba memberikan cakra sekaligus berhubungan dengan Kurama, tetapi Kurama marah, sama halnya ketika melawan Pain. Tetapi setelah percaya penuh dengan Naruto, Kurama mampu bersatu dan menerima cakra Senjutsu dan kemudian menghasilkan kekuatan yang lebih besar, yaitu Kurama Asura Mode. Fakta yang ke-13, Kurama adalah biju dengan penampilan paling normal. Terlepas dari ekornya yang ada 9, Kurama adalah biju dengan penampilan yang paling normal seperti hewan rubah pada umumnya. Biju lain yang cukup normal adalah Son Goku, tapi dia adalah kera dengan taring tumpul dan tanduk seperti mahkota di dahinya. Selain itu, dia tidak mempunyai lidah, tetapi di dalam mulutnya ada lubang seperti kawah gunung berapi. Fakta yang ke-14, Mecha Kurama. Kurama versi robot. Dalam sebuah episode filler, selain mecha Naruto, Kurama juga mempunyai versi mechanya. Bisa dibilang, mecha Kurama dengan penampilan seperti robot rubah dengan 9 ekor api yang menjulang keluar. Fakta yang ke-15, Kurama terinspirasi dari Kurama di Yu Yu Hakusho. Manga Yu Yu Hakusho sangat mempengaruhi Kishimoto dalam membuat cerita Naruto. Selain Sasuke yang terinspirasi dari Yae, ternyata Kurama juga terinspirasi dari karakter di manga ini. Kishimoto mengatakan di artbook Naruto kedua kalau nama Kurama terinspirasi dari Kurama di Yu Yu Hakusho. Di antara kalian, adakah yang sudah pernah menonton serial Yu Yu Hakusho? Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Fakta yang ke-16, Kurama adalah biju pertama yang disegel di dalam tubuh Jinchuriki. Ketika Hagoromo memecah Jubi di dalam tubuhnya menjadi 9 ekor biju, otomatis Kurama menjadi salah satu biju Hagoromo. Meski demikian, di dunia ninja, beda lagi ceritanya. Nito Uzumaki adalah Jinchuriki pertama yang memasukkan Kurama dan menyegilnya di tubuhnya sendiri. Otomatis, Kurama adalah biju pertama di era ninja yang memiliki Jinchuriki. Fakta yang ke-17, Kurama adalah biju yang dapat dipanggil memakai jurus Kuchiyose. Setelah Kushina melahirkan, dia diculik Tobi dan Kurama dalam tubuhnya dikeluarkan karena melemahnya segel. Setelah dikeluarkan oleh Tobi melakukan Kuchiyose di tengah desa Konoha dan membuat kehancuran. Kemudian, di tengah Perang Dunia Shinobi keempat, Madara mencoba melakukan Kuchiyose kepada Kurama dan gagal karena saat itu Kurama sudah disegel di dalam tubuh Naruto. Meskipun gagal, Kurama geram karena menyadari cakra Madara yang memanggilnya dengan jurus Kuchiyose. Hal ini membuat Kurama sukarela memberikan cakranya kepada Naruto.
karena menurutnya mending berurusan dengan Naruto dibanding berurusan dengan Madara. Nah, itulah tadi fakta-fakta dari Kurama, si Kyuubi atau Biju ekor 9. Jika ada saran atau tambahan, komen aja di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu kalau ada video baru. Sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.